Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengantin yang berbahagia. Pernikahan bukan hanya tentang akad atau pesta, tetapi tentang perjalanan panjang dalam membangun kehidupan bersama. Dalam rumah tangga nanti akan ada kebahagiaan, tantangan, harapan, dan tanggung jawab yang harus dijalani bersama. Salah satu hal yang penting perlu dipahami sejak ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan fisik maupun non-fisik. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat penting bagi calon pengantin. Untuk memahami bahwa membangun keluarga tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi juga membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Menjadi bekal untuk memahami keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Calon pengantin yang berbahagia dimanapun berada, pernikahan adalah ibadah. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang panjang. Tujuan menikah bukan hanya mencari kebahagiaan dunia, tetapi juga membangun keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumil yatafakkarun." Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Karena itu suami dan istri harus saling menjaga, menghormati, dan mendukung dalam kebaikan. Para calon pengantin yang berbahagia, kebutuhan keluarga bukan hanya soal nafkah seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan perhatian, kasih sayang, komunikasi, rasa aman, dan dukungan satu sama lainnya. Suami dan istri perlu bekerja sama agar keluarga dapat menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu, suami dan istri harus saling menjaga, menghormati, membantu, mendukung dalam kebaikan. Ketika pasangan saling menguatkan dan bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, maka rumah tangga akan lebih terasa aman dan penuh keberkahan. Kebutuhan materi sangat banyak, contohnya makan dan minum, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Semuanya membutuhkan uang. Bagaimana kita itu bisa memanage uang agar kebutuhan kita tercukupi dengan layak? Salah satu hal yang kita lakukan adalah menabung setelah kita menikah. Seumpama kita itu mendapat gaji dalam 1 bulan 6 juta. Minimal untuk tabungan sebelum kita belanjakan, kita harus menabung kurang lebih 2 juta. Yang 4 juta kita gunakan untuk kebutuhan keluarga. Yang 2 juta kita gunakan untuk tabungan. Salah satu kesalahan kita itu menabung setelah cukup. Tapi ini kita balik. Kita menabung dulu, sisanya kita gunakan untuk kebutuhan keluarga. Kalau kita menabung secara itu, maka kita akan aman tentang keuangan kita. Tapi kalau kita belanja dulu, kemudian sisanya untuk menabung, maka tidak akan kurang. Yang lebih baik, hemat saya, menabung dulu, kemudian sisanya kita gunakan untuk kebutuhan keluarga. Yang kedua, kebutuhan non-materi. Kasih sayang, perhatian, rasa aman,
dukungan dan penghargaan. Rumah tangga akan bahagia, akan sakinah mawaddah warahmah tatkala suami dan istri memiliki perhatian sesama pasangannya. Dia merasa sayang kepada pasangannya, mendukung usaha pasangannya. Tetapi ketika keluarga sudah egois, ya tidak ada mendukung, saling mendukung, tidak ada penghargaan kepada pasangannya, tidak ada komunikasi yang bagus, maka suatu hal yang mustahil untuk menciptakan rasa aman dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat non-materi. Maka harus kita pahami bahwa utamakan bagaimana saban hari kita memperhatikan keluarga kita, memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan pasangan kita. Kita luangkan 1 jam lah duduk bersama, membahas apa yang kita kerjakan pada hari ini. Sehingga ada keramahan, ada keceriaan di dalam rumah tangga kita. Para calon pengantin yang berbahagia, dimanapun berada, untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka suami dan istri harus bekerja sama. Rumah tangga itu bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi suami dan istri adalah pasangan yang harus saling membantu. Suami bertanggung jawab mencari nafkah dan memimpin keluarga. Istri mendukung dan menjaga keluarga dengan baik. Keduanya perlu saling membantu dalam pekerjaan rumah dan mendidik anak. Nabi Muhammad SAW juga membantu pekerjaan rumah tangga. Ini menunjukkan, mengajarkan bahwa kerjasama dalam keluarga adalah yang baik dan yang mulia. Para calon pengantin yang berbahagia, dimanapun berada, komunikasi merupakan kebutuhan penting di dalam rumah tangga. Banyak masalah rumah tangga terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik di antara pasangan itu. Ketika di dalam rumah tangga, maka harus kita utamakan berbicara yang lembut dengan pasangan kita. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Kita jangan mendendam masalah terlalu lama dengan pasangan kita. Kita harus jujur, terbuka, dan bermusyawarah saat mengambil keputusan. Rumah tangga yang harmonis dibangun saling memahami, bukan saling menyalahkan. Ketika di dalam rumah tangga, orang itu mengutamakan musyawarah, mengutamakan komunikasi yang bagus. Ketika ada kesalahan, maka buru-buru kita meminta maaf kepada pasangan kita. Suasana demikian menjadikan kita itu lebih harmonis dalam komunikasi, tidak menyudutkan pasangan kita. Para calon pengantin yang berbahagia, ketika berumah tangga pasti kita menghadapi masalah. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting bagaimana kita menyelesaikannya. Beberapa hal harus kita lakukan adalah tenang, fokus mencari solusi, tidak berkata kasar, saling meminta maaf, tidak membuka aib pasangan kepada orang lain. Suami dan istri menjadi tim yang saling menguatkan dalam keadaan apapun. Sehingga masalah apapun dapat diatasi dengan baik oleh pasangan itu. Pernikahan itu adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, tanggung jawab, dan kerjasama. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang saling mendukung akan mampu menghadapi setiap ujian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal barokah, serta rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan langgeng dunia hingga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.